Kalau tidak ada, kita sambung ke langkah menulis. Apa saja ini langkah-langkah menulis? Jadi kalau kita mau menulis, apa langkah-langkah yang harus kita perhatikan? Pertama, jangan bingung. Gue mau nulis apa, gue bingung. Jangan bingung. Kenapa? Menulis itu menuangkan isi hati. Sudah kita bicarakan tadi. Kita punya hati. Hati Bapak ada isinya apa enggak? Ada isinya. Dan buah pikiran. Kita dikasih akal. Akal untuk berpikir. Kalau memang mikir, mestinya ada hasilnya dong. Ada buahnya, hasil pikiran. Jangan bingung tentang apa yang mau ditulis. Karena setiap kita punya isi hati dan kita pun selalu berpikir. Gampang kan? Saya benci sama narkoba. Ya tulis, benci sama narkoba itu apa? Iya. Saya benci sama korupsi. Mikir, menuangkan kebencian itu. Nah, begitu. Isi hati yang baik melahirkan tulisan yang baik. Berpikir tentang kebaikan melahirkan tulisan tentang kebaikan. Misalnya begini, saya membaca satu ayat. Ini ayat maksudnya apa ya? Kalau saya nggak paham maksud ayat ini, bisa jadi banyak orang yang nggak paham. Supaya orang paham, saya mesti menerangkan ayat ini. Saya bukan ahli tafsir. Kalau begitu saya baca dulu buku tafsir. Oh, kata Buya Hamka begini, kata Sayyid Qutb begini, kata tafsir Kementerian Agama begini. Dirangkum. Sehingga ayat ini maksudnya begini. Ditulis. Itu saya bukan menafsirkan ayat, tapi menyampaikan tafsiran dari ulama. Karena saya tidak punya kapasitas menafsirkan. Ya udah begitu. Sehingga orang jadi paham maksud dari suatu ayat ini. Jadi jangan bingung. Yang kedua, perbesar motivasi. Menulis itu sebenarnya mudah. Menulis itu sebenarnya mudah. Menulis itu gampang. Kenapa? Karena kita punya kata. Kita punya kata. Karena menulis tadi merangkai kata-kata. Ada yang tidak punya kata-kata? Semuanya kita dari kecil udah diajari kata-kata. Kata makan, kata minum, kata tidur, dan seterusnya. Banyak sekali itu kata-kata. Kita punya ilmu. Jangan bilang kita nggak punya ilmu. Jangan katakan saya nggak punya ilmu. Kalau kita duduk mendengarkan khutbah, setahun 54 khutbah, 52 Jumat, 1 Idul Fitri, 1 Idul Adha, 54 khutbah. Ada ilmunya nggak tuh khutbah? Ada yang disampaikan. Itu baru khutbah, belum kuliah subuh, belum ceramah taraweh, belum pengajian, belum acara-acara PHBI,
Jadi sebenarnya kita sudah punya banyak ilmu. Apalagi pengalaman. Punya pengalaman. Di buku Jalan Hidup, saya menulis pengalaman. Pergi kemana. Itu namanya pengalaman. Termasuk pengalaman mentraining. Dulu saya ke Kabupaten Anambas. Anambas itu di Kepulauan Riau, dekat-dekat sama Natuna gitu loh. Tapi saya belum pernah ke Natuna. Ke Anambas itu dari Jakarta ke Batam. Naik pesawatnya ke Batam. Dari Batam naik pesawat lagi ke Pulau Matak. Dari Pulau Matak naik speedboat 25 menit sampai ke Anambas. Nah, gitu. Dalam pelatihan itu ada praktek. Prakteknya diundi, siapa yang keluar namanya maju. Ada orang namanya Pak Satar, keluar namanya maju, nggak mau dia maju. Saya nggak bisa Pak Ustadz, belum pernah. Lah Bapak kan biasa khutbah, kalau khutbah kan cuma baca, kalau ngomong begini saya nggak bisa. Tetap dia nggak mau. Kalau gitu Bapak tampilnya belakangan, kita tampilkan dulu yang lain, undi lagi keluar. Nah sekarang setelah ini silakan Pak Satar, masih nggak mau juga. Bapak bisa cerita nggak Pak? Cerita apa? Cerita apa aja. Akhirnya dia cerita. Cerita bisa dia. Orang pada tertawa malah. Oh, gitu. Itu contoh. Punya pengalaman, punya gagasan. Punya gagasan. Gagasan kita apa? Misalnya saya menulis tentang masjid. Gagasan-gagasan saya tentang masjid apa saja? Saya tulis semua. Udah ditulis ternyata masih ada aja yang belum ditulis gitu. Muncul lagi. Akhirnya sekarang nyampe 10 buku. 10 judul buku. Ada lagi nanti tuh yang belum ditulis. Semua bisa dirangkai menjadi satu. Yang tidak dimiliki adalah motivasi. Kenapa orang tidak menulis? Karena tidak ada motivasi untuk menulis. Maka tumbuhkan dan perbesar motivasi itu. Apalagi menulis zaman sekarang jauh lebih mudah. Bahkan sekarang menulis sekarang juga bisa dibaca orang. Kirim, dapat kiriman balik. Apa itu? Jempol. Dapat jempol. Cuma yang saya heran nih, orang udah baca apa belum tulisan saya? Kenapa? Baru nyampe udah balik jempol. Ya pokoknya kalau dari Ustadz Ahmadiani jempol aja dah. Dibacanya enggak. Iya. Spirit, semangat. Jadi bukan orang tidak bisa, bukan orang tidak mampu. Dia tidak punya motivasi. Dosen yang doktor tadi itu kan mestinya nggak perlu nanya. Karena sebagai dosen, sebagai dokter, mestinya dia sudah paham betul. Yang tidak ada adalah motivasi. Kalau ada sesuatunya, kadang-kadang orang jadi melakukan karena sesuatu itu. Misalnya ada honornya, gitu. Nulis dia ada honornya.
Kalau nggak ada honornya, nggak nulis. Lah kalau di WA siapa yang ngasih honor? Jempol doang. Ini Ustaz, kalau dikaitkan dengan Quran ya, kalau membaca kan itu memang ada perintahnya Iqra ya. Tapi kalau menulis ada nggak Ustaz ayat itu? Ya, kan kata Nabi, yang hadir sampaikan pada yang tidak hadir. Menyampaikan itu kan dulu lisan, sekarang ditambah dengan tulisan, sehingga dengan tulisan itu orang yang ada di Kalimantan dapat, orang yang ada di Sumatera dapat, orang yang di Papua dapat, itu karena tulisan. Iya, sampaikan. Kan sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Salah satu cara menyampaikan adalah nulis. Begitu. Iya. Dengan ditulis itu seperti kita ikat ilmumu dengan ditulis. Itu ulama ilmunya banyak, terus dia meninggal, kemana tuh ilmunya? Ke bawah, mati, nggak ada yang ditinggal. Yang ditinggal adalah yang belajar sama dia. Yang belajar sama dia berapa orang? Kalau ibarat silat, dia ngajari 10 jurus, muridnya menguasai 8 jurus, kurang 2 jurus tuh ilmu. Punya 8 jurus, ngajarin lagi, muridnya cuma dapat 6 jurus. Lama-lama habis tuh ilmu. Maka kalau dia tulis itu ilmu jadi diikat. Pemahaman Buya Hamka terhadap Al-Quran itu bisa kita dapatkan dari tulisannya tentang tafsir Al-Azhar. Pemahamannya Quraisy Shihab terhadap Al-Quran itu bisa kita baca dari tafsirnya Quraisy Shihab. Dan tafsirnya Quraisy Shihab dengan tafsirnya Buya Hamka itu berbeda, meskipun ayatnya sama. Kira-kira begitu. Ada plus minusnya. Ustaz, itu saya tuh masih bingung untuk membedakan hadis dhaif dengan hadis sahih. Bagaimana caranya? Oh ini hadis dhaif, oh ini hadis sahih. Ya itu harus belajar hadis namanya. Bukan belajar hadisnya, tapi belajar ulumul hadis, ilmu hadis. Bapak baca dulu bukunya, studi ilmu hadis. Ada tulisannya, siapa lupa saya. Ada terjemahannya, biasa dipakai di perguruan tinggi ilmu hadis. Iya, diantaranya Mabahis fi ulumil hadis. Itu ada bukunya namanya, pembahasan tentang ilmu hadis. Jadi sebelum ke hadis, belajar dulu ilmu hadis. Sebelum ke tafsir, belajar dulu ilmu tafsir, ulumul Quran. Baik, jawabnya bukan di sini, Pak. Ya, yang ketiga, langkah menulis bisa dari mana saja. Menulis itu bisa dari mana saja.
Menulis bisa dari mana saja. Yang penting ada sesuatu yang mau ditulis. Mau nulis tentang apa? Fokus saja pada hal-hal terbatas. Misal menulis tentang pengalaman hidup. Sehingga saya nulis buku itu Jalan Hidup, Pengalaman Hidup. Bisa juga perjalanan, pergi kemana, itu ditulis. Sekarang orang sudah semakin tidak menulis tentang perjalanan, karena orang biasanya video, langsung masuk ke TikTok, ke Facebook, itu soal perjalanan. Menghadapi sakit, ada keluarga yang sakit, bagaimana dia hadapi semua itu ditulis. Seperti yang tadi saya ceritakan, Sari Mutia. Pesan dakwah, tulis pesan dakwah. Satu alinea bisa, pendek-pendek saja. Itu di-share di grup. Tiap hari ada aja tuh dia, gitu. Jadi eksis di grup. Ini ada orang di grup, tapi namanya aja nggak muncul. Kan biasanya kalau dia udah ngebales gitu, namanya muncul. Ini nama aja nggak muncul, nggak eksis. Orangnya masih hidup apa enggak sih? Sampai ada di grup, saya ikuti grup itu ketuanya bilang, tolong share apa aja yang bagus-bagus kek, kegiatan apa kek, biar supaya saya tahu bapak ini masih hidup. Kalau nggak ada sama sekali ini masih hidup apa enggak? Pesan dakwah kan bisa disampaikan. Dari membaca ayat muncul pesan dakwah, gitu. Harus ada tujuan mengapa kita harus menuliskannya, lalu perdalam dengan bahan yang banyak, kembangkan dengan pertanyaan kepada diri sendiri. Kita ini sebagai dai, sebagai penulis, itu harus suka nanya pada diri sendiri. Apa ya maksudnya? Nah, kalau apa yang maksudnya, itu cari jawabannya. Jangan nanya, nyari sendiri dengan baca gitu. Ini kadang-kadang orang ustadz males banget nyari. Ustadz, tentang ini adanya di surat apa, ayat berapa ya? Ya gitu aja pakai nanya. HP punya, Google ada, cari aja, ketemu. Gitu. Al-Quran digital ada, tinggal aplikasinya di download. Al-Quran digital, katakanlah yang ada terjemahnya, tinggal ketik kata takwa, udah muncul tuh semua ayat-ayat tentang takwa. Gitu. Cuma kalau dasar males orang udah begitu gampang. Iya. Sama kayak suami males kan ada juga. Suami males, dia nggak ngopi kalau nggak dibikinin kopi. Istrinya lagi pergi, pulangnya ya udah tahu, istrinya pergi itu dia udah tahu, emang udah izin. Pulangnya udah mau maghrib, istrinya nanya, udah ngopi bang? Orang kagak ada yang bikinin, ya Allah. Nggak ada yang bikinin. Emang nggak bisa bikin kopi sendiri? Gitu. Ada yang model begitu orang. Baik. Perbanyak bahan. Untuk menghasilkan sesuatu
harus ada bahannya. Ibu mau bikin kue, ada terigu, ada gula, ada telur, dan sebagainya. Itu namanya bahan. Mau nulis juga harus ada bahannya. Membaca, mendengar, melihat, merasakan merupakan bahan yang bisa diolah. Ini ngikut acara ini, nah, ibu baca tuh, terus dengar uraian saya, mendengar juga pertanyaan teman-teman, melihat orang yang hadir, merasakan, karena di situ ada rasa, merasakan. Saya pengen nulis kalau begitu. Apa yang mau ditulis acara ini? Apa sih yang kita rasakan, yang kita peroleh dari mengikuti acara ini? Itu mestinya bisa ditulis. Nggak pakai referensi. Itu cuma apa yang kita alami. Dari satu bahan akan muncul ide yang banyak. Bahannya apa? Tafsir. Nah, maka dari tafsir itu kita bisa kembangkan lagi tulisan-tulisan. Kadang-kadang dari aspek istilah. Di dalam Al-Quran itu kan ada istilah-istilah. Istilah itu ditafsirkan, diperjelas. Karena Al-Quran itu menggunakan istilah, tetapi menerjemahkannya tidak bisa harfiah. Karena itu ada istilah teks dan ada konteks. Maka istilah-istilah yang sudah jadi bahasa Indonesia apalagi itu lebih sulit menjelaskannya. Belum lagi ada istilah-istilah dalam Al-Quran yang tidak ada istilahnya dalam bahasa Indonesia. Udah nggak ada istilahnya dalam bahasa Indonesia, dia sudah jadi bahasa Indonesia. Istilah itu udah jadi bahasa Indonesia. Yang penerjemahannya tidak pas. Saya sih bukan ahlinya, tapi saya juga hasil membaca. Contoh, wala tubazzir tabziran, innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafuro. Itu terjemahannya apa? Jangan kamu hambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan. Nah, kata tabzir diartikan dengan boros itu tidak pas. Kata yang ahli, bukan kata saya. Itu tidak pas. Kalau orang berinfak, bersedekah, boros, nggak apa-apa, bagus. Jangan orang berinfak banyak, ini dia nih saudara setan nih. Dibilang saudara setan, kenapa? Boros dia. Sedekah orang-orang cuma 5.000, 10.000, dia 10 juta, kan boros itu. Saudara setan ini dia. Ini kan banyak orang nggak paham, tapi pakai istilah itu. Nah, apalagi sekarang itu kata tabzir itu sudah dibahasakan dengan kata mubazir. Padahal mubazir itu orangnya. Kerjaannya tabzir, orangnya mubazir. Makan dihabisin, mubazir. Nah, gitu. Padahal bukan mubazir, itu namanya tabzir. Itu contoh. Nah, ini harus dijelaskan dengan cara ditulis. Yang model-model begini bisa ditulis. Misalnya judulnya apa? Bukan mubazir, tapi tabzir. Nah, misalnya begitu. Itu dibaca tuh, kenapa? Judulnya rada-rada aneh. Baik.
Jadi banyak ide yang muncul. Buatlah kerangka tulisan. Ibarat menempuh perjalanan, kerangka itu denah atau peta. Contoh tulisan saya dengan judul Pengertian dan Pengaruh Akidah. Itu urgensi akidah dan pengaruhnya. Jelaskan itu. Apa pentingnya akidah dan pengertiannya. Pengaruhnya apa? Kemerdekaan jiwa, kekuatan jiwa, ketenangan jiwa. Nah, itu kan nanti tinggal menguraikan. Apa yang dimaksud kemerdekaan jiwa, kekuatan jiwa, ketenangan jiwa. Jadi asal sudah ada kerangkanya gampang, tinggal ngisinya. Kayak orang ngebangun, kalau udah ada pondasinya bisa naikin bata. Begitu. Dari mana mulainya? Menulis bisa dimulai dari mana saja. Bisa pernyataan. Islam merupakan satu-satunya agama yang benar. Itu namanya pernyataan. Bisa juga dari pertanyaan. Pengertian suatu kata, kisah, data dan fakta, bahkan dalil Al-Quran dan hadis. Jadi kita terserah mau memulainya dari mana. Yang sulit bukan dari mana memulainya, tapi tidak mau memulai. Susah saya nulisnya, bingung. Ya lu kagak mulai, dari mana mau gampang. Gitu. Mulai dulu. Mulai saja. Apa saja begitu. Dalam bidang apapun begitu. Saya pengen bikin rumah, tapi saya nggak punya duit. Nah, maka orang dulu pengen bikin rumah, dia nggak ngumpulin duit. Dia ngumpulin bahan bangunan. Dia beli dulu batu koral. Habis itu dia beli batu bata. Habis itu dia beli besi. Dikit-dikit dia beli. Kalau kira-kira udah kumpul, bisa dimulai gitu. Jadi pondasi. Nah, mulai. Pengurus masjid begitu juga. Pak Ustadz, kami mau membangun masjid, renovasi total. Dananya 2,5 miliar anggarannya. Cuma baru ada 100 juta. Bagaimana ini? Ya mulain aja 100 juta. Masa nggak bisa bikin pondasi 100 juta? Kalau sudah dimulai, nanti orang nyumbang. Ini pengurus ngomong doang, mau bangun, kapan bangunnya? Gitu. Pas sudah dimulai, nyumbang. Ada yang bawain semen, dan seterusnya. Nulis begitu, mulai. Jadi mulai saja. Niscaya kesulitan itu berkurang hingga tidak enak rasanya kalau tidak menulis. Saya merasakan begitu ya. Lagi di mana, kadang-kadang muncul aja tuh pikiran. Sehingga saya tulis meskipun lagi dalam perjalanan. Kadang lagi di mobil, di jalan tol, muncul, tulis. Kadang lagi di pesawat, kadang lagi di ruang tunggu, dan sebagainya. Pengaruh 4 hal. Menulis itu seperti bicara, dipengaruhi oleh 4 hal. Pertama, apa yang dibaca.
kalau saya membaca bukunya Buya Hamka, ada pengaruh tulisan Buya Hamka pada tulisan saya. Baik dari sisi bahasanya, dari sisi idenya, muatannya, dan seterusnya. Apa yang dilihat? Ngelihat jalan rusak. Nah, apalagi dia merasakan, dia ngalami, jadi yang didengar, yang dirasa, itu menyatu jadi satu. Bisa ditulis. Yang penting bukan tujuan mengapa harus menuliskannya. Yang penting punya tujuan mengapa harus menuliskannya. Tujuan itu mengarahkan sebuah tulisan. Begitu. Karena itu banyak membaca, banyak melihat, banyak mendengar, dan merasakan sesuatu. Saya tinggal di Pondok Pinang dulu. Saya juga suka ceramah di Masjid PLN Duren 3. Di Pondok Pinang ada marbot namanya Abdurrahman. Di PLN ada karyawan yang ngurus masjid, ngurusin dakwah, itu namanya Abdurrahman. Saya mengagumi dua orang ini. Maka saya tulis, belajar dari dua Abdurrahman. Saya mulai dengan kalimat, Abdurrahman ini bukanlah sahabat Nabi. Tapi Abdurrahman ini adalah dua orang yang saya kagumi. Baru saya tulis, yang satu Abdurrahman, orang Pondok Pinang. Dia marbot. Semua bisa dia kerjakan di masjid. Bersih-bersih memang tugas dia. Merapikan segala sesuatu kerjaan dia. Ternyata dia menjadi imam. Ketika tidak ada yang bertindak menjadi imam, dia jadi imam. Dia juga azan, suka mengumandangkan azan, terutama pada waktu subuh. Sehingga subuh itu azannya menjadi khas Abdurrahman. Nah, suatu ketika zuhur nggak ada yang azan, akhirnya Abdurrahman itu yang azan. Ketika Abdurrahman azan, biasanya subuh sekarang zuhur, orang pada teriak-teriak, subuh, 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 ya gitu. Karena biasanya suara begini nih azan subuh bukan azan zuhur. Yang membuat saya kagum bukan hanya itu. Abdurrahman itu dia sibuk dengan urusan mencari nafkah. Dia bisnis. Bisnis apa? Dia punya warung di rumahnya. Warung kelontongan kalau bahasa sekarang. Bahkan sampai sayur mayur. Jadi ada orang beli kangkung, orang beli tomat, segala macam. Bukan cuma orang beli beras. Dia dagang. Maka dia kalau habis subuh bukan tipe orang yang tidur lagi. Tapi habis subuh dia langsung pergi ke pasar. Pasar Kebayoran Lama. Naik oplet. Oplet si Dul. Begitu. Lalu pulang dari pasar, dia menjajakan barang dagangannya. Orang-orang beli. Kalau yang beli orang Jawa, dia ngomong pakai bahasa Jawa. Kalau yang beli orang Sunda, dia ngomong pakai bahasa Sunda. Dari situ dia udah cukup. Pendapatannya udah cukup menurut saya. Tapi dia masih tambah dengan bikin rumah kontrakan.
sekeliling rumahnya itu dibikin kamar-kamar kontrakan. Tukang bakso, tukang jamu, pokoknya banyak tuh Jawa-Jawa pada ngontrak di situ. Orang Sunda ngontrak di situ, makanya dia bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Jawa. Udah lebih dari cukup. Ternyata dia masih bisnis lagi. Apa itu? Dia kalau bahasa sekarang menyewakan alat-alat pesta. Ada bangku, meja, piring, nampan, gelas, sendok, tenda, sampai dekorasi pengantin, taman pengantin itu, pelaminan. Dia yang bikin dekorasi itu. Nah, itu contoh. Dia rajin ke masjid, tapi sibuk. Padahal sibuk tapi rajin ke masjid. Nah, kan ada orang ya udah daripada nganggur mendingan jadi marbot. Nah, gitu. Kalau dia mah nggak nganggur. Nah, itu contoh. Itu bisa ditulis dan udah saya tulis yang begitu. Belajar dari dua Abdurrahman. Ya. Kalau Abdurrahman yang PLN, dia karyawan PLN. Dia tugasnya itu peneliti arus air. Kalau PLN Duren 3 itu kan penelitian, litbang apa gitu ya. Ya, dia melakukan penelitian terhadap arus air. Jadi kalau PLN mau bikin pembangkit listrik tenaga air, itu dia yang meneliti air itu. Arus air itu dari mana nih air? Pusatnya di mana? Gitu. Pulangnya dia bikin peta arus air. Dan itu sulit penggantinya tuh, cari penggantinya. Sehingga meskipun dia sudah pensiun, dia tetap dipekerjakan. Dia suka masuk hutan, keluar hutan. Dia ngurus masjid. Sebelum ada masjid, dia sudah ngurus kerohanian. Suatu ketika dia pergi ke Sulawesi Barat. Di situ ada kabupaten namanya Mamasa. Di Mamasa itu ada orang Islam tapi nggak punya masjid. Jadi sesudah dia melakukan penelitian, dia perhatikan, kalau begitu dia mau bikin masjid di situ. Dia pulang, cari sumbangan melalui masjid PLN, bahwa saya mau bikin masjid di Kabupaten Mamasa. Bagi bapak yang mau menyampaikan infak silahkan. Terkumpullah dana dari berbagai pihak. Balik lagi dia ke Mamasa itu, bikin masjid. Nah, itu begitu. Itu sebuah contoh. Dia karyawan, sibuk, tapi sibuk juga ngurusin masjid. Orang sekarang nggak mau jadi pengurus. Kenapa? Sibuk kerja. Meskipun dia sudah meninggal, saya tidak lupa. Kalau sekarang saya dakwah di kantor-kantor, itu tidak banyak mengenal orang kantor. Kenapa? Dia nggak berinteraksi dengan ustadz. Dia pengurus tapi kayak jamaah biasa, nggak pernah tegur sapa sama ustadz. Yang ngundang bukan dia, tapi ada karyawan kantor masjid, orang yang dipekerjakan. Jadi yang saya kenal ini orang yang di sekretariat masjid. Pengurusnya saya nggak kenal. Tapi Abdurrahman itu sampai mati saya nggak lupa. Sampai dia mati saya nggak lupa. Nah, itu. Baik. Jadi apa yang bisa ditulis itu begitu. Dipengaruhi oleh 4 hal. Lalu enak dibaca, mudah dipahami. Tulisan itu enak dibaca jika mendapatkan informasi. Dia dapat informasi, dapat ilmu baru, dapat pencerahan.
fokus pada masalah yang dibahas, bahasanya mengalir. Apalagi kalau baca cerita, novel, kan biasanya mengalir bahasanya. Mudah dipahami bila saling berkait, kalimat demi kalimat, alenia demi alenia, menambah pemahaman dan bisa disampaikan lagi. Maka alenia 1 dengan alenia 2 harus nyambung. Dengan alenia 3 nyambung lagi gitu. Saling berkait. Itu jadi mudah dipahami. Ini kadang-kadang nggak nyambung. Sama juga kayak orang ngomong. Orang ngomong ketika masuk ke contoh itu dikembangkan lagi, dikembangkan lagi, dikembangkan lagi. Itu nggak balik lagi ke pokok masalah. Ya. Apalagi dikasih kertas sama panitianya. Pak Ustadz, waktunya habis. Akhirnya Ustadznya bilang apa? Berhubung waktunya sudah habis, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Sebenarnya masih ada 3 lagi yang belum kita bahas. Makanya saya diundang lagi kalau mau dibahas. Iya. Ya bukan strategi, itu kebodohan. Kalau diundang lagi, lain lagi pembahasannya. Iya. Kalau nerusin yang ini orang udah lupa. Ya. Agar tidak menjenuhkan. Bagaimana supaya tulisan tidak menjenuhkan pembaca? Pertama, tulisan boleh panjang, tapi kalimatnya jangan kepanjangan. Berikan tanda baca seperti koma dan titik. Dulu pemret majalah Sabili, namanya Zainal Muttaqin, teman saya. Suatu ketika dia datang ke kantor, waktu itu kantor Hairumah di Jalan Sumbawa, Menteng. Nggak tahu dia dari mana tuh mampir. Ustadz Ahmad Yani, tulisan antum itu kadang-kadang kalimatnya kepanjangan. Oh iya, begitu ya. Iya. Mana buku antum? Nah, saya kasih buku nih. Apalagi ini buku khutbah nih. Dia baca. Di sini mestinya koma nih. Jangan sampai khotibnya ngos-ngosan. Baca kalimat terlalu panjang. Oh iya, saya dapat pelajaran dari dia. Jadi 5 kata, 6 kata itu udah koma. Maka kalau sulit dikasih koma, itu harus diubah lagi kalimatnya supaya pas dikasih koma. Kalau 8 kata baru koma, itu khotibnya ngos-ngosan itu. Kira-kira begitu. Kemaslah tulisan dengan poin-poin bahasan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Makanya saya bikin buku-buku khutbah itu begitu. Sampai sengaja saya kasih judul buku 2 poin dalam khutbah setahun, 3 poin dalam khutbah setahun, 4 poin dalam khutbah setahun gitu. Bahkan ada materi khutbah berangka, 53 khutbah berangka. Orang suka bingung, ini bedanya maksudnya apa Pak Ustadz? Ya isinya sih beda, cuma dikasih angka-angka begini untuk memudahkan. Buatlah subjudul atau judul kecil sesuai dengan bahasan masing-masing yang menjadi titik tekan. Maka subjudul takwa dalam perceraian itu takwa suami, itu namanya subjudul. Takwa istri, takwa suami istri sebagai orang tua, takwa orang tua dan mertua. Nah, jadi ada 4 subjudul. Gitu. Yang mau baca di buku 40 artikel dakwah. Begitu ya. Nah, kreativitas berpikir.
penulis itu harus memiliki kreativitas berpikir. Kreativitas berpikir adalah memikirkan yang orang lain tidak pikirkan, lalu menghasilkan hal-hal baru yang positif atau terasa baru. Itu kreativitas berpikir itu penting. Tafsir semakin banyak, saya yakin tafsir satu dengan yang lain itu berbeda. Kenapa? Ada unsur kreativitas berpikir dalam menafsirkan. Dulu saya sering menghadiri rapat di Dewan Masjid dengan Pak Yusuf Kalla misalnya. Pak Yusuf Kalla kadang suka menjelaskan atau mengatakan sesuatu. Kita ini kalau jadi orang Islam mestinya sesuai dong dengan doa. Dengan doa. Kita itu minta apa, mestinya sesuai dengan permintaan. Kalau kita minta sehat, ya jalani hidup dengan pola hidup sehat. Kalau kita ingin surga, mestinya dunia ini udah kayak surga. Surga kan airnya sungai-sungai mengalir. Apa Ciliwung kayak sungai yang di surga? Gitu. Jadi sebelum surga di akhirat nanti, surga di dunia ini. Macam-macam gitu kan itu. Saya terinspirasi, saya tulis. Saya bikin tulisan mengkhianati doa sendiri. Nah, gitu. Ada tuh di buku 40 artikel mengkhianati doa sendiri. Artinya minta sesuatu tapi tidak sesuai dengan sesuatu yang kita minta. Minta sehat tapi ngerokok melulu. Minta ilmu tapi nggak mau belajar. Minta rezeki tapi males nggak mau usaha. Itu namanya mengkhianati doa sendiri. Itu namanya kreatif, ya. Nah, kreatif memilih dan mengemas kata. Takwa dalam perceraian. Nah, itu namanya mengemas kata, itu ada unsur kreativitas. Mengkhianati doa sendiri itu namanya kreatif, mengemas kata. Merumuskan persoalan dan mengembangkannya. Persoalannya juga dirumuskan. Bukan sekedar kata-kata. Oh, takwanya suami apa saja ya? Oh, dia tidak menceraikan istrinya pada masa istrinya sedang haid. Diuraikan. Oh, dia harus menafkahi istrinya pada masa iddah. Kalau udah dinyatakan talak satu jatuh, nggak putus begitu aja. Masih ada kewajiban seorang suami kepada istrinya. Apa? Nafkah seperti biasa. Minus nafkah seksual karena sudah bercerai. Tapi uang belanja sehari-hari tetap sampai berakhir masa iddah. Nah, itu namanya merumuskan persoalan. Jangan takut salah. Yang penting jangan takut salah. Jangan menginginkan sempurna. Terima masukan orang lain. Jainal Mutakin ngasih masukan, saya terima. Bahkan kadang-kadang kalau dikritisi orang, saya jadi nggak lupa. Dulu saya
dikasih masukan, dikoreksi tulisan saya. Waktu masih di tabloid Jumat, itu kan ada namanya Pak Ramlan Marjonet. Pak Ramlan Marjonet itu dulu tinggalnya di dekat Masjid As-Salam, Komplek DKI Joglo. Nah, dia di Dewan Dakwah. Ketika saya tulis, dia koreksi. Ahmad Yani, kalau di, awalan di, itu jangan dipisah dengan kata kerja atau kata sifat. Misalnya dipukul. Dipukul itu di-nya harus disambung. Jangan dipisah spasi baru pukul. Yang harus dipisah itu kalau sesudah di menunjukkan tempat. Di masjid. Sholat berjamaah harus dilaksanakan di masjid. Dipisah dengan masjid gitu. Oh ya, itu lebih enak begitu dikoreksinya, karena kita langsung ngalami. Jadi yang penting jangan takut salah, jangan menginginkan sempurna, terima masukan orang lain, aktif dan tekun hingga diakui orang lain. Sehingga Pak Ramlan Marjonet menjadi bangga dengan saya. Saya dengarnya dari orang lain, gitu. Tapi pernah juga dia, saya suka sama kamu, gitu. Karena berkembang gitu, sama-sama dulu di PII, artinya dia juga dulu PII meskipun beda zaman ya. Aktif dan tekun hingga diakui orang lain. Jadi jangan takut salah, mendingan salah tapi sudah nulis. Oh, kalau gue mah nggak pernah salah nulis, kenapa? Yang gue pernah nggak pernah nulis. Gue mah jadi orang nggak pernah keder. Emang kenapa? Orang gue nggak kemana-mana. Lu mah kedernya di rumah. Mau ke kamar mandi, kenapa jadi ke kamar tidur? Oh, gitu. Perbaiki. Setelah tulisan selesai, ulangi membacanya. Baca lagi. Kesalahan ketik diperbaiki. Ya, kadang-kadang saya karena pengen cepet, itu lupa membaca lagi. Habis nulis, selesai, kirim. Nggak taunya salah, ada salah. Misalnya, apa tuh, pernah tuh saya salah. Mestinya membaca, tapi tulisannya membaca, bukannya pakai M, pakai N. Atau begitu. Kesalahan ketik diperbaiki, istilah atau bahasa yang kurang tepat diperbaiki. Bila ada yang ingin ditambahkan, masih ada kesempatan sebelum dipublikasikan. Begitu. Baik. Ada pertanyaan? Ya. Kalau kita udah jadi pasangannya mau berikan caranya gimana? Satu dan dua, yang kayak kita misalkan membahas tentang sabaran ya selama menghadapi penyakit. Nah itu kan ada dalil-dalil yang isinya Arab-Arab itu cara masukin ayat-ayatnya supaya nanti benar gitu dan tidak jadi seperti itu. Iya. Ya, kalau tulisan Arab, kalau dia ayat, itu kan bisa copy paste dari Al-Quran digital. Ya, tinggal di download di komputer, ada Al-Quran digital. Iya.
Ya kalau di laptop, kalau di HP bisa di copy paste. Al-Quran yang ada di HP itu kan bisa di copy paste kan? Ayat dan terjemahnya. Kalau hadis ada namanya hadis Kutubut Tis'ah, 9 ensiklopedi 9 hadis. Bisa di-download. Ensiklopedi 9 hadis. Nanti bisa di copy paste. Play Store ya. Kalau diterbitkan ke penerbit, maka naskah itu ya dikirim ke emailnya penerbit. Nanti penerbit menilai apakah buku ini layak untuk diterbitkan apa tidak. Kalau layak, maka dia koreksi. Ada editornya, baru diproses. Kalau tidak layak, maka dikembalikan. Ya biasanya tulisan standarnya fontnya 12. Bisa Arial, bisa Times New Roman. Penerbit itu punya pertimbangan nilai jual. Buku ini kira-kira laku dijual apa enggak? Nah, apalagi zaman sekarang ini penerbit makin sulit menjual buku. Penerbit makin sulit menjual buku karena kecenderungan orang beli buku semakin rendah. Maka saya pakai cara saya sendiri. Saya nge-share aja tiap hari. Ada yang beli buku dengan sebab lihat di TikTok, ada yang beli buku dengan sebab lihat di Facebook, di Instagram, ada yang beli buku dengan sebab di WA atau di grup-grup itu. Tiap hari ada aja. Kalau nggak begitu, nggak bisa lagi sekarang mengandalkan toko buku, nggak bisa. Gitu. Ya kalau mau nyetak sendiri ya ke percetakan, kita bayar percetakan. Maksudnya seperti percetakan undangan di tempat barat. Iya, bisa begitu, bisa di percetakan ya tinggal ditanya, bisa nyetak buku nggak? Bisa, di Senen banyak gitu. Tapi saya nggak mau repot-repot, jadi ada percetakan yang bisa mengerjakan semuanya. Saya cuma kirim naskah gitu, kirim naskah, dia setting layout, desain cover, kemudian kirim ke saya koreksi, perbaiki, udah naik cetak. Duitnya bisa ngutang dulu. Nah, gitu. Iya, seadanya uang saya kasih. Jadi begini-begini saya banyak utang ini. Ya. Maka kalau ada orang beli buku kan berarti ada pemasukan sehingga saya bisa bayar utang. Ya, kadang-kadang ada orang beli buku dalam jumlah banyak. Misalnya pekan lalu saya mengisi acara di Bengkulu. Pesertanya 60 atau 70, pesan bukunya 70. Jadi pesan buku khutbah 70 eksemplar, pesan buku masjid, total 17.500.000. Nah, gitu. Lalu saya kirim lewat pengiriman truk-truk itu di Tanah Abang kan, lebih murah sehingga ongkos kirimnya saya gratiskan karena dia pesan banyak kan, nilainya lumayan gitu.
Itu contoh. Terus saya kasih bonus, pesertanya saya kasih bonus. Buku tata cara sholat berjamaah, bagikan gratis. Gitu. Besok ada acara di Cilengsi. Ya. Panduan memakmurkan masjid, buku yang dipesan 85 eksemplar gitu. Ya kayak begitu aja. Ada yang satuan-satuan kayak begini, ini kan dibungkus. Ini kertasnya memanfaatkan kertas bekas. Kalender itu kan. Jadi kalau yang punya kalender kasih saya yang bekas. Nah, terus saya pakai buat bungkus kayak gini. Jadi packingnya pakai kertas bekas kalender. Begitu. Baik. Ada lagi? Sudah kebayang bagaimana nulis? Maka sekarang saya minta semuanya menulis di HP, masukkan ke grup tulisannya. Sekarang? Iya sekarang. Tentang apa saja? Mau 1 paragraf boleh, 2 paragraf silahkan. Pokoknya tulisan. Menyampaikan sesuatu, orang dapat manfaatnya. Mau kampanye juga boleh. Masukkan, ya posting di grup. Hah? Bebas. Berapa banyak bebas. Minimal kan tulisan 1 paragraf. 1 alinea. Jadi prakteknya begini, ya. Praktek menulisnya, nulis minimal 1 alinea. Sampaikan sesuatu dalam tulisan itu.